Dipanggil John Hartman ke timnas senior, James Raven ungkap rasa syukur dan kesiapannya. Penyerang muda berbakat, James Raven tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah secara resmi mendapat panggilan dari pelatih kepala timnas Indonesia, John Hartman, untuk bergabung dengan skuad senior. Pemain yang sebelumnya menjadi pilar penting di kelompok umur ini mengaku bahwa mengenakan seragam merah putih di level senior adalah impian yang menjadi kenyataan. Pemanggilan ini menjadi bukti kepercayaan Hartman terhadap potensi besar yang dimiliki sang striker. Dalam sesi wawancara terbaru, Raven mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada jajaran pelatih. Ia menilai visi sepak bola yang dibawa oleh John Hartman sangat cocok dengan gaya bermainnya. Saya sangat bersyukur dan bangga bisa mendapatkan kesempatan ini. Dipanggil oleh Coach Hartman ke tim senior adalah kehormatan besar. Saya siap memberikan segalanya untuk Garuda, ujar Raven dengan antusias. Masuknya Raven diprediksi akan memberikan warna baru di lini serang Indonesia. Meskipun harus bersaing dengan nama-nama senior lainnya, pemain yang dikenal memiliki finishing tajam ini justru melihatnya sebagai motivasi tambahan. Suporter Garuda minta Dean James jadi agen rahasia rayu Kenzo Goatmin ke timnas Indonesia. Media sosial bek kiri timnas Indonesia, Dean James, mendadak ramai. Ribuan supporter timnas Indonesia membanjiri kolom komentar sang pemain dengan permintaan unik, menjadi agen rahasia untuk merayu bintang Eredivisie Liga Belanda, Kenzo Goatmin. Fenomena ini muncul setelah performa impresif Kenzo di kasta tertinggi Liga Belanda musim ini menarik perhatian publik sepak bola tanah air. Kenzo, yang memiliki darah keturunan Indonesia, dinilai sebagai sosok ideal untuk mengisi pos gelandang serang skuad Garuda. Netizen Indonesia yang dikenal militan berharap Dean James bisa memberikan bisikan maut kepada Kenzo saat berada di ruang ganti atau sesi latihan Go Ahead Eagles. Dear Dean James, tolong beritahu Kenzo bahwa jutaan orang di Indonesia menunggunya. Katakan kepadanya, atmosfer di Gelora Bung Karno sangat luar biasa. Bunyi salah satu komentar yang viral di platform X. Kenzo bukan pemain sembarangan. Ia merupakan motor serangan Go Ahead Eagles dengan statistik yang menggiurkan. 1. Akurasi umpan, selalu di atas 80% dalam setiap pertandingan. 2. Kreativitas, memiliki kemampuan key passes yang di atas rata-rata pemain seusianya. 3. DNA Indonesia, memiliki garis keturunan yang jelas sehingga proses administrasinya diprediksi tidak akan sesulit pemain lain. Meskipun terkesan bercanda, sejarah mencatat bahwa pengaruh rekan setim seringkali menjadi kunci sukses naturalisasi. Contohnya, beberapa pemain keturunan mulai tertarik setelah melihat kesuksesan Sandy Walsh, Jay Edes, hingga Martin Paes yang kini menjadi idola baru di Indonesia. Kini, supporter berharap Dean James tidak hanya menjadi tembok di lini pertahanan timnas Indonesia, tapi juga menjadi jembatan bagi Kenzo Goatmin menuju Jakarta. Pecinta sepak bola tanah air tengah antusias menyambut era baru John Hartman bersama timnas Indonesia. Ajang FIFA Series mendatang akan menjadi panggung pertama bagi pelatih kelas dunia ini untuk menunjukkan taringnya. Pelatih asal Inggris ini punya reputasi hebat. Ia sukses membawa Kanada lolos ke Piala Dunia setelah 36 tahun menunggu. Keahlian utamanya adalah mengubah mentalitas tim kecil menjadi raksasa yang ditakuti. 3 gebrakan yang dinantikan. Pertama, permainan cepat, taktik modern dengan serangan balik kilat dan fisik yang kuat. Kedua, mental juara, mengubah cara pikir pemain agar lebih percaya diri melawan tim besar. Ketiga, naik peringkat, target menyapu bersih poin di FIFA Series demi menembus 100 besar dunia. Hartman harus cepat beradaptasi dengan cuaca dan karakter pemain Indonesia. FIFA Series bukan sekedar uji coba, tapi pembuktian apakah sentuhan ajaib Hartman bisa langsung bekerja untuk Garuda. Rumor mengenai naturalisasi pemain keturunan kembali memanas. Kali ini nama bek berbakat AS Roma, Divine Range, menjadi pusat pembicaraan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pemain berusia 23 tahun ini berada di persimpangan jalan karir internasional. Tetap mengejar mimpi bersama timnas Belanda atau pulang memperkuat timnas Indonesia, Garuda. Dilema di puncak karir. Range yang baru saja menunjukkan performa impresif di Serie A bersama Giallo Rossi memang memiliki darah Indonesia dari sisi ayahnya.
Sejak pindah dari Ajax ke AS Roma, kualitasnya sebagai fullback modern semakin matang. Namun statusnya yang pernah mencatatkan 1 caps bersama tim senior Belanda dalam laga kualifikasi Piala Dunia beberapa tahun lalu menjadi ganjalan sekaligus tantangan administratif. Sesuai aturan FIFA, peluang Rens untuk berpindah federasi sebenarnya masih terbuka selama syarat-syarat tertentu terpenuhi, terutama karena debutnya di Oranje terjadi saat ia masih sangat muda dan bukan di turnamen mayor level final. Hingga saat ini, pihak PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait proses negosiasi. Namun sinyal-sinyal di media sosial dan kedekatan Rens dengan beberapa pemain naturalisasi yang sudah lebih dulu bergabung, seperti Jay Ides atau Nathan Chu Aon, seolah memberi kode bahwa proses tersebut sedang berjalan di balik layar. Akankah Rens memilih untuk menjadi pahlawan baru di Jakarta atau tetap bersabar menanti panggilan Ronald Koeman di Amsterdam? Publik sepak bola Indonesia kini hanya bisa menunggu dengan optimisme tinggi. Kualitas Divine Range akan memberikan dimensi baru bagi pertahanan Indonesia. Ia bukan sekedar pemain pelapis, tapi pemain kelas dunia yang bisa mengubah level permainan tim. Analisis pengamat sepak bola. Kehadiran John Hartman sebagai juru taktik baru Timnas Indonesia membawa perubahan pada struktur kepemimpinan tim. Berdasarkan karakter kepelatihannya yang modern dan agresif, berikut adalah kandidat kuat pemegang ban kapten. Pertama, Jay Ides, kandidat utama, memiliki profil komandan dengan ketenangan luar biasa dan pengalaman di Serie A. Ia diprediksi menjadi pilihan utama Hartman untuk memimpin transisi taktik di lapangan. Kedua, Rizky Ridho, menjadi representasi kepemimpinan lokal yang matang. Konsistensi dan kedewasaannya dalam bermain menjadikannya sosok penghubung ideal di dalam skuad. Ketiga, Kevin Dix, menawarkan mentalitas pemenang dari kompetisi Eropa. Kualitas teknis dan visi bermainnya sangat sejalan dengan gaya intensitas tinggi yang diusung Hartman. Kesimpulan, nama Jay Ides tetap menjadi favorit kuat untuk memimpin era baru ini, didampingi oleh Rizky Ridho dan Kevin Dix sebagai pilar kepemimpinan di lini pertahanan. Latih anyar Timnas Indonesia, John Hartman, menghadapi tantangan besar dalam debutnya yang akan datang. Juru taktik asal Inggris tersebut dipastikan kehilangan sang jenderal lapangan tengah, Tom Haye, saat skuad Garuda berlaga di ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Maret ini. Absennya Tom Haye menjadi pukulan telak bagi skema permainan yang tengah dibangun Hartman. Gelandang berpengalaman tersebut terpaksa absen karena masih harus menjalani sanksi larangan bermain dari FIFA. Kondisi ini memaksa Hartman untuk bergerak cepat mencari sosok kreator serangan alternatif demi menjaga keseimbangan lini tengah Indonesia. Kehilangan Tom Haye tentu menjadi tantangan besar bagi kami, karena dia adalah jenderal di lini tengah. Namun fokus saya sekarang adalah memberi kesempatan bagi pemain lain untuk membuktikan kualitas mereka. FIFA Series Maret ini adalah panggung untuk menunjukkan bahwa kolektivitas tim kami jauh lebih kuat daripada ketergantungan pada satu individu, ujar Hartman. Bek tangguh Timnas Indonesia, Jay Ides, mengungkapkan rasa tidak sabarnya untuk segera mengenakan seragam tempur terbaru skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, aparel asal Spanyol, Kelme, kini resmi menjadi pemegang hak produksi jersey Timnas Indonesia, menggantikan brand sebelumnya. Menurut Jay, jersey bukan sekedar pakaian olahraga, melainkan identitas dan suntikan motivasi tambahan saat berlaga di lapangan hijau. Saya selalu bersemangat melihat desain baru, apalagi sekarang bersama Kelme. Saya tidak sabar untuk segera melihatnya dan memakainya dalam pertandingan resmi, ujar Jay Ides dalam sebuah sesi wawancara singkat. Guncangan hebat melanda publik sepak bola Asia Tenggara. Media-media Thailand kini tak lagi bisa menyembunyikan rasa cemas mereka. Fokus utama mereka bukan lagi soal taktik, melainkan satu nama yang sedang bersinar di Lazio, Kenneth Taylor. Judul-judul berita di Bangkok mulai bernada panik. Mereka bertanya-tanya, jika bintang sekelas Serie A ini resmi mengenakan jersey merah putih, apakah Thailand masih punya harapan untuk bersaing? Ketakutan ini sangat beralasan. Kenneth Taylor bukan lagi sekedar talenta muda, melainkan gelandang matang yang kini merumput di salah satu liga terbaik dunia bersama Lazio. Media Thailand menyoroti bahwa jika PSSI berhasil mengamankan tanda tangan Taylor, lini tengah Indonesia akan memiliki kualitas Eropa murni yang sulit dibendung oleh tim manapun di Asia Tenggara.
Indonesia sedang membangun monster sepak bola. Setelah pemain-pemain tangguh lainnya, kini mereka membidik jenderal lapangan tengah Lazio. Ini adalah sinyal bahaya bagi supremasi Thailand, tulis salah satu media olahraga besar di Thailand. Apakah Kenneth Taylor akan benar-benar memilih Indonesia dan membuat rival-rival di Asia Tenggara semakin tertinggal jauh lagi? Satu hal yang pasti, publik Thailand kini sedang memantau setiap langkah PSSI dengan rasa was-was yang mendalam.